Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukurillah ma ba'du. Oke, baik teman-teman. Selamat datang di podcast kita pada hari ini yang bertempatkan di kampus Taib Nurus Kota Bumi. Pada podcast kali ini kita akan menyiapkan tema yaitu tentang mengenai jurusan KPI atau Komunikasi Penyiaran Islam. Mana narasumber yang kita undang pada hari ini ada dua, Pak Aan ya, dan juga Pak Efri. Untuk yang pertama Pak Aan, bagaimana kabarnya Pak Aan? Alhamdulillah sehat. Mas Agung gimana? Ya, alhamdulillah. Untuk Pak Efri, bagaimana Pak Efri kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih banyak sudah diundang podcast hari ini ya sama Pak Aan ya. Kita dari tim Prodi KPI hari ini. Oke, baiklah teman-teman, itulah tadi narasumber yang kita undang pada hari ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu ya, Pak, mungkin langsung saja ke pertanyaan yang pertama yang mau saya tanyakan. Pertama ke Pak Aan. Ya. Pak Aan, sebenarnya KPI itu apa sih Pak? Baik, terima kasih pertanyaan dari Mas Agung ya, mengenai apa itu KPI. Iya, betul. Jadi KPI itu adalah kepanjangan daripada Komunikasi Penyiaran Islam. KPI itu muncul karena apa? Karena kita melihat kondisi saat ini di mana kebanyakan anak-anak muda sekarang ini lebih ke media sosial ya. Nah, media sosial itu merupakan salah satu sarana komunikasi. Nah, sehingga muncullah jurusan KPI ini, Komunikasi Penyiaran Islam. Jadi dengan adanya Komunikasi Penyiaran Islam ini nanti mahasiswa itu bisa diajarkan mengenai bagaimana bisa berdakwah ya, salah satunya melalui media sosial seperti itu Lagu. Ya. Itu menurut pendapat Pak Aan ya. Iya. Kemudian untuk Pak Efri, bagaimana Pak? Menurut Bapak KPI itu sih sebenarnya? Baik, terima kasih Mas Agung atas pertanyaannya dan pemirsa podcast semuanya. Saya Edi Efrianto, kebetulan saya adalah dosen di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Berdasarkan pengalaman saya bergabung ya Pak di Komisi Penyiaran Komunikasi dan Penyiaran Islam ini, memang betul yang disampaikan. Tantangan dakwah yang terus berkembang di era saat ini itu memang menjadi satu hal fundamental. Kenapa jurusan ini muncul di kampus Taib Nurus ini, Mas Agung. Dakwah sekarang ini kan sudah diwarnai dengan hal-hal yang modern, baru gitu ya. Kalau kita tidak mempersiapkan generasi pendakwah yang juga mengikuti perkembangan zaman melalui jurusan KPI ini tentu tidak lagi relevan. Baik itu dari metodenya ya Pak An ya, kemudian juga dari konten mereka berdakwah begitu kan, lalu juga untuk memperhatikan bagaimana engagement atau ketertarikan dari audiens atau jamaah dalam berdakwah seperti itu. Mungkin itulah tadi ya. Pengertian KPI. Iya, betul. Untuk selanjutnya Pak, yang mau saya tanyakan itu berkaitan tentang latar belakang. Latar belakang tentang KPI itu sendiri kok bisa muncul di kampus Taib Nurus itu Pak? Iya, terima kasih. Latar belakang daripada munculnya prodi KPI ini, jadi sebagaimana yang disampaikan tadi adalah karena kita melihat kondisi zaman ya. Kita membuat prodi ini adalah untuk menyesuaikan dengan kondisi zaman, salah satunya adalah sekarang zaman digital. Betul. Di mana anak-anak muda sekarang ini lebih suka main HP ya. Jadi dengan seperti itu kita bisa jadikan HP itu sebagai sarana untuk apa? Untuk menyampaikan pesan-pesan. Salah satunya adalah pesan dakwah ya. Dakwah Islam seperti itu. Nah, menurut saya latar belakangnya ya. Mungkin juga itu salah satu ini juga ya Pak An ya, bahwa saat ini seperti disampaikan bahwa zaman berkembang begitu cepat ya. Maka suatu keharusan untuk kita dalam hal ini adalah penggiat dakwah ya, dakwah Islam untuk bisa mempersiapkan generasi-generasi yang cepat untuk adaptif terhadap perkembangan zaman gitu kan. Apalagi dengan media sosial sekarang yang terus berkembang ya Pak. Kalau nggak mikirin konten yang bagus, yang edukatif tapi juga bisa persuasif
dengan para pendengar gitu ya, itu tentu sulit untuk diterima ya Iya, Pak An ya. benar. Nah, itulah tujuan kenapa KPI ini muncul yang melatar belakangi gitu ya. Kita berusaha untuk memfasilitasi ya insan-insan dakwah untuk bisa mempersiapkan diri terjun ke masyarakat yang saat ini bukan lagi generasi milenial, tapi Iya. generasinya udah Gen Z ya Pak An Gen ya. Z, benar. Seperti itu. Eh, Iya. Mungkin untuk Pak Every Iya, yang, iya. yang ingin saya tanyakan kembali, Oke. ruang lingkup Pak Every Hmm. untuk KPI ini sendiri kan seperti Hmm, ruang ya. lingkup PAI itu seperti membahas tentang pendidikan kita sebagai Ya. seorang guru. Betul, Guru, ya. betul. Kemudian PIAUD itu Ya. seorang guru pada TK atau PIAUD. Nah, untuk KPI sendiri, Pak Every, ini nanti ruang lingkupnya itu mencakup tentang apa? Pak? Oke, baik Mas Agung. Nanti mungkin juga Pak An bisa menambahkan Iya, ya Pak An betul. ya, bahwa yang kita bicarakan tentu kalau terkait dengan ruang lingkup itu nanti kaitannya dengan bagaimana para mahasiswa ini nanti belajar di kampus ini gitu ya, dengan Iya. jurusan KPI ini. Di KPI ini kita sudah memfasilitasi para mahasiswa dengan jenjang mata kuliah yang bertingkat gitu ya. Iya. Dan beberapa yang berdasarkan pengalaman Pak Every sendiri saat mengajar di jurusan KPI itu Bapak pernah memegang materi tentang public speaking ya Pak Iya, An ya. benar. Jadi Pak An mempercayakan ke Pak Every khusus untuk mata kuliah public speaking gitu ya. Karena memang ini adalah fondasi awal Mas Agung Iya. untuk menjadi seorang pendakwah dari jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Namanya komunikasi. Iya. Bagaimana bahasa lisan, bahasa komunikasi mereka itu bisa diterima oleh lawan bicara kan seperti itu. Nah, di mata kuliah public speaking ini nanti akan diasah bagaimana mereka bisa berani. Mulai dari yang tidak berani, berani dan sangat berani bicara di public speaking itu. Ada mata kuliah praktek penyiaran ya Iya, Pak An ya. benar, praktek. Buat podcast, jadi host seperti Mas Agung begitu ya. Iya, Itu kita ajarkan semua di jurusan KPI, termasuk untuk menjadi seorang good content creator. Nah, iya. Apalagi tadi kaitannya Mas Agung bilang guru ini kan agama Islam mengajar dan sebagainya begitu ya Mas betul, Agung ya. Pak. Dan dari jurusan KPI ini bukan menutup kemungkinan dia tidak bisa mengajar. Kenapa? Untuk menjadi seorang insan pendakwah itu kan harus multi user. Dia harus bisa ngajar, harus bisa dakwah, harus bisa bikin konten kan sekarang Iya. begitu. Segitiga bermudanya seperti itu. Mungkin nanti dari ruang lingkup pembelajarannya akan ke sana arahnya Mas. Kalau Pak An punya tambahan kayaknya. Jadi seperti itu ya. Ya. Jadi kita lebih fokusnya nanti di Betul. bagaimana cara kita membangun komunikasi, Ya. baik itu komunikasi personal maupun juga komunikasi kelompok ya. Betul. Nah, dengan adanya komunikasi penyiaran Islam ini kita bisa menggunakan media itu sebagai sarana untuk kita di dalam berdakwah ya. Betul, Tentu yang pertama betul. adalah dakwah tentang kebaikan. Nah, seperti itu Mas Agus. Oh ya, mungkin jadi komunikasi penyiaran Islam ini Betul. bisa ke lebih arahnya ke public speaking Pak ya. Betul. Iya. betul. Jadi Betul. nanti bisa mengarahkan kita lebih luas Luas. atau lebih lugas dalam berbicara di Iya, depan berbicara. umum. Betul. Yang nanti bisa berbicara di depan media Ya, tanpa iya. terbata-bata. Betul sekali Mas. Untuk yang selanjutnya Pak, yang ingin saya tanyakan tentang KPI ini seputar manfaat, Pak. Oh, manfaat. Manfaat sekaligus keunggulan. Keunggulan. Prospek gitu ya. Iya, Prospek Oh, gitu ya. oke. Prospek lulusan seperti Manfaat, itu iya. prospek serta nanti alumni yang lulus dari KPI ini nanti kira-kira Hmm. arahnya kemana? Gitu. Iya, oke. Ya. Bisa dijelaskan. Baik, terima kasih Mas Agung. Pertanyaan yang bagus ya, Pak Iya, Efri. betul, Memang Pak. itu salah satu ya tantangan bagi kita Ya, semua ya. betul. Kenapa? Karena setiap mahasiswa tentunya setelah kuliah Ya. mereka memiliki kegiatan ya, atau bisa berkontribusi lah Betul. seperti itu ya. Begitu juga dengan prodi KPI ini. Jadi muncul salah satu target kita adalah yang pertama itu nanti menghasilkan mahasiswa-mahasiswi yang berakhlak ya tentunya. betul, Karena kita juga sekolah tinggi agama Islam ya. Yang kedua, kita selain itu kita juga nanti akan memberikan ya materi-materi tentang cara-cara berkomunikasi, ya, cara-cara berpublic Iya, speaking betul, seperti itu kan. betul. Dan nanti kalau lulusan-lulusan dari KPI ini yang pertama nanti dia bisa bekerja di instansi ya, Pak Ya, Efri. betul, Baik betul di sekali. instansi pemerintahan maupun juga swasta. Ya, Nah, media dan lain sebagainya. Dia kalau di pemerintahan biasanya kita bisa bekerja di Kementerian Agama,
Kementerian Sosial Betul, gitu ya. betul Pak. Nah, selain itu juga nanti kita bisa menjadi praktisi dalam media. Nah, seperti jadi presenter, Betul, kemudian betul. wartawan gitu kan ya. Termasuk juga nanti bisa membuat konten-konten kreator seperti itu Mas Betul Agus. sekali. Iya. Mungkin ada tambahan dari Pak Efri Oke, seputar KPI itu tadi. oke. KPI ya Mas ya? Prospeknya ya, Bukan. Nanti prospek ya. keliru Pak, KIP gitu. Oke, baik. Dari yang disampaikan Pak An tadi sudah sangat komplit ya Iya. Pak An ya, bahwa memang saat ini itu di segala lini, di segala skup pemerintahan, baik itu formal maupun informal, itu membutuhkan yang namanya konten kreator, Mas. Iya. Karena sekarang semua, jangankan seorang guru ya, seorang gubernur, presiden, mereka punya tim sendiri untuk media yang memproduksi konten Iya, ya Pak. benar. Dan nanti untuk jurusan KPI ini tentu prospek karirnya bisa ke arah sana. Iya. Konten kreator, videografer, fotografer, dan lain sebagainya. Gitu. Hanya saja kalau di sini dispesifikan bagaimana untuk melibatkan akidah-akidah Islami di dalam pekerjaan mereka. Iya. Kalau konten kreator, videografer, bagaimana mereka mengarahkan seni videografinya itu ke arah keislaman. Iya. Buat benar. konten-konten dakwah, Dakwah, begitu ya Pak, betul. dan lain sebagainya. Seperti itu Mas, di segala lini kepake insya Allah, karena memang butuh seorang konten kreator dan di sini tempatnya untuk mencetak para pendakwah sekaligus Iya. konten kreator, seperti itu. Sudah sangat jelas, Jelas ya. ya. Jadi Komplit ya Mas. KPI ini sebenarnya sangat bermanfaat, juga sangat Iya. Iya. dibutuhkan Betul. untuk zamannya sekarang. Betul. Nah, mungkin untuk pertanyaan terakhir Pak ya, Mm. yang ingin saya tanyakan, mungkin ada pesan-pesan Pak, Iya, Iya. oke. pesan-pesan yang akan disampaikan kepada calon mahasiswa Iya. yang ingin mendaftarkan dirinya ke kampus Taib Nurus dengan Iya. mengambil jurusan KPI Iya. tentunya Pak. Kira-kira apa saja Pak yang perlu dipersiapkan? Ya, tentu ada ya, pesan-pesan bagi calon mahasiswa. Ya, jadi yang pertama, jangan ragu kita untuk kuliah di kampus Taib Nurus Kota Bumi. Nah, terutama adalah untuk mengambil jurusan KPI ya. Pak KPI, Efli. betul. Karena nanti kita di KPI ini akan diajarkan tentang cara kita dalam berkomunikasi Betul, ya, betul, Pak. yang sesuai dengan nilai-nilai Islam yang pertama. Nah, kemudian yang kedua ya, pesannya bagi kalian yang ingin ya menjadi konten-konten kreator ya, yang memiliki akhlak ya, yang memiliki apa namanya nilai, maka maksimal. masuklah di jurusan KPI. KPI. Ya, mungkin seperti itu dari saya. Nah, nanti Ini ada tambahan dari Pak Efri. Oke. Wah, ini udah terakhir ini berarti ya. Kalau udah sampai di pesan-pesan ini ya, udah terakhir. Ini kameranya yang mana ini? Oh, yang ini. Oke. Biar pas Pak kelihatan gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Agung. Untuk pesan dari saya, kalau ingin bertemu sama Pak Efri dan belajar public speaking gitu ya, ketemu Pak Efri di jurusan KPI. Apabila Anda seseorang yang suka untuk bikin konten di media sosial gitu ya, kemudian Anda suka berbicara di depan umum atau ingin bisa berbicara ya Pak di depan umum, jurusan KPI yang tepat. Kenapa? Jurusan KPI ini menjawab tantangan zaman. Apalagi ini di bulan suci Ramadan nih Mas Agung, kalau dilihat wah bertebaran ya konten-konten Islami, kemudian setiap televisi seperti Aji Mumpung. Mereka mencari para konten kreator ya Pak yang bisa paham tentang agama, tapi paham juga cara membuat konten begitu kan. Artinya ketika ini merupakan momentum yang akan selalu berulang setiap tahun, ini adalah ladang karir untuk para jurusan, para alumni jurusan KPI ini untuk bisa terjun ambil bagian di situ gitu ya. Dan dari segi financial income tentu juga akan sangat-sangat gila-gilaan ya Pak, karena memang sangat dibutuhkan sekali gitu momen-momen seperti saat ini. Maka tidak usah ragu lagi apabila Anda ingin belajar ilmu komunikasi yang baik, public speaking yang baik, bagaimana teknik membuat konten kreasi begitu ya, itu Anda masuk saja ke jurusan KPI di kampus Taib Nurus ya, Kota Bumi, tempatnya terjangkau, turun dari bis langsung sampai kampus ya Pak. Iya, benar. Itu, dan biaya pendidikan sangat terjangkau. Sangat terjangkau. Ya, bisa dicicil. Ya, betul sekali. Mungkin gitu Mas Agung ya. Iya. Oke. Jadi mungkin pesan-pesannya yang Ya. dapat diambil Betul, pada betul. intinya adalah jangan ragu. Jangan ragu. Yang pertama jangan ragu untuk langsung daftarkan diri ke kampus Taib Nurus. Kemudian jangan ragu mengambil prodi KPI. KPI, betul. Mungkin cukup Pak ya, Masya Allah. Masya Allah. Perbincangan kita pada Luar hari biasa. ini Oke. hangat Iya. Oke. dan juga
santai. Santai. Oke, terima kasih saya ucapkan Sama-sama Mas Agung. Aan Iya. dan juga Pak Efri telah mengganggu waktunya. Oke, Mungkin aman. nanti bisa bertemu kembali di lain Iya. waktu. Alhamdulillah. Oh, dibilang mengganggu nggak ya Pak? Ah, Apalagi ada Pak Kaprodinya di sini gitu ya. Saya mau dipanggil kapan aja siap. Oke. siap. Oke, terima kasih juga Mas Iya, Agung sudah Iya. mengundang kami dari Iya, jurusan dari KPI. jurusan KPI. Oke, baiklah teman-teman, mungkin ada bahasa Ya. dan tutur kata kami yang kurang baik. Kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.